Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Indriani Desira Irawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah SDN 4 Sindanggali. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Neno Hendrayatno, Ibu Suryati, Bapak Haji Komar Ansori, dan seluruh rekan guru yang ada di SDN 4 Sindanggali yang mau berkolaborasi dengan saya dalam mewujudkan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk pemaparan selanjutnya, silahkan simak slide video berikut ini.
Ya, boleh. Oke, semuanya sudah? Sudah. Kalian mendapatkan menuliskan peraturannya berapa banyak? Ada 1, ada 5, ada 6. Oke. Coba Rifki ke depan dibacakan peraturan yang kamu buat untuk bisa buat menjadi keyakinan kelas 1. Yuk. Ayo dengarkan ya teman-teman. Peraturan kelas, membuang sampah pada tempat sampah, mengucapkan salam ketika masuk kelas, saling menghargai dan saling menghormati, berbicara sopan dan santun. Wah, pintar sekali. Tepuk tangan dong buat Rifki. Saling menghargai, saling menghormati, mengucapkan salam ketika masuk kelas. Siapa yang di antara kalian kalau masuk kelas tidak mengucapkan salam? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Siapa? Berarti sekarang kalau kita bikin itu, buat itu, nah kita harus mengucapkan salam. Kita harus meyakini kalau itu adalah nilai-nilai yang baik untuk kita ikuti. Ya, oke. Siapa lagi yang sudah? Siapa yang mau maju ke depan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang peraturan kelas? Yuk. Oke, Reisa. Yang keras ya, nggak apa-apa. Yuk, Reisa. Mengerjakan tiket kelas, mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara. Ya, kita tepuk tangan dong. Jadi, kalau misalnya ada orang lain sedang berbicara, baiknya kita mendengar. Lalu tadi apa lagi? Mengerjakan piket kelas bersama-sama. Supaya apa? Supaya kelas menjadi bersih. Kalau kelas menjadi bersih, belajar menjadinya nyaman. Gitu, betul sekali. Ya, siapa lagi yang mau ke depan? Ya, ada lagi nggak? Apa? Nadia, ya ke depan Nadia. Sama ini dua-duanya boleh. Yuk. Peraturan kelasnya dibaca yang keras ya. Cara sopan, saling menghormati. Wah, pintar sekali. Tangan dong. Yang ditulis sama Nadia komplit sekali ya. Nah, untuk menghargai pendapat kalian semua, sekarang Ibu kasih kesempatan kalian untuk menuliskan pendapat kalian tentang peraturan kelas yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Silakan satu orang boleh mengungkapkan pendapat di sini, ditulis ya, tapi dengan pernyataan yang positif. Hindari kata jangan, hindari kata tidak boleh. Siap ya? Boleh dari mana dulu? Dari Rangga dulu. Rangga. Sudah Rangga di sini. Tulis ya. 1. Boleh? Satu orang satu boleh. Abi mah iya guys. Abi mau menghadap ke depan Apa kan ya duduk. ya? Ya.
Udah, Sofi? Oke, semuanya kalian sudah menuangkan ide kalian di depan, ya. Kalian sudah merubah ya peraturan tadi menjadi keyakinan kelas dengan merubah pernyataannya menjadi pernyataan yang positif. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, yaitu sikap-sikap yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, coba semuanya, apakah kalian meyakini keyakinan kelas ini? Meyakini tidak? Meyakini tidak? Oke, kalau meyakini berarti kalian siap tidak melaksanakannya? Siap. Siap tidak? Siap. Pintar sekali. Nah, dari sini ada beberapa keyakinan kelas. Kita akan mengambil perhatian utamanya dari sekian ini, yang mana yang paling kita yakini. Yuk, yang mana coba? Nomor berapa? Nomor berapa, Nazmi? Nomor berapa? 26. 26 itu mengerjakan tugas sekolah tanpa menyontek. Tuh. Berarti apa itu artinya kalau seperti itu? Kejujuran, ya. Bersikap jujur gitu ya. Boleh diganti. Jadi dalam hal apapun nanti kalian bisa bersikap jujur. Nanti diganti ya, Siti. Terus apa lagi? Nomor 14. Nomor 14. Berdoalah sebelum dan sesudah belajar. Betul sekali. Itu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari ya. Diyakini tidak? Diyakini. Semuanya setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Oke, lagi yang mana yang dijadikan perhatian utama kita? Nomor berapa? Nomor 6, mengerjakan piket kelas. Betul sekali. Harus diyakini. Ya, jadi kedepannya tidak ada yang bolos, lari pas mau mengerjakan piket kelas. Semuanya harus ikut. Lagi, ada lagi Kak? Nomor 2. Nomor berapa? 2. Nomor 2, buang sampah pada tempatnya. Tuh, boleh Kak. Sepakat tidak? Sepakat. Jadi tidak boleh ada yang buang sampah di kelas. Buang sampah pada tempatnya. Itu ya. Oke, semuanya sekarang kalian bisa menulis ide kalian yang sudah tadi kita rubah ya. Peraturan menjadi keyakinan kelas sudah disepakati bersama. Ditulis di kertas warna ini. Nanti kita akan tempel di karton ya. Siap ya? Ibu akan bagikan. Yang warna apa? Ya, sami-sami. Yang mana? Biru. Ini pencipta biru nih.
Lanjut, siapa? Terus? Nah, sudah kalian nempelkan keyakinan kelas kalian. Kita sepakati bersama-sama berarti ya keyakinan kelasnya? Siap? Siap melakukannya? Siap. Oke, kalau begitu bentuk dari kesepakatan kita, Ibu harap kalian mau menandatangani. Ya, kita akan menandatangani di ruang kosong di sebelah sini. Jadi setiap anak nanti menandatangani di sini. Siap ya? Siap. Oke, sok mulai dari sini dulu, dari Sarifuddin dulu. Ayo, ditandatangani pakai pulpen ya. Boleh pakai pulpen yang ini pulpennya. Ditandatangani di sini, boleh di mana saja. Pokoknya di ruang kosong saja. Ya. Boleh. Ya, siapa? Selanjutnya. Ini kita sudah menyelesaikan kesepakatan kelas kita. Nah, untuk selanjutnya karena di sini sudah ditandatangani oleh kalian semua dan juga oleh Ibu, maka dari itu mulai hari ini berarti kesepakatan kelas kita dijalankan dengan baik. Ya, semangat ya. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat.
Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Sinanggali yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 4 Sinanggali yang saya hormati, beserta staf dan jajarannya yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 4 Sinanggali yang insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Indriani Desira Irawati SPD. Tidak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, alangkah baiknya kita buka saja ini acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kita beranjak ke sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SDN 4 Sinanggali, kepada Bapak Haji Komar Ansori SPD MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara karya nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan SD 4 Sinanggali yang akan disampaikan insyaallah oleh Ibu Indrani Desira Irawati SPD. Dia selaku guru penggerak. Mudah-mudahan dengan acara ini terutama bisa mentransfer ilmu untuk melakukan selaku pengajar, bisa menerapkan selaku pengajar, selaku guru dalam mendidik anaknya, itu anak didiknya dengan menerapkan yaitu budaya positif di lingkungan SD 4 Sinanggali. Maka dengan ini saya selaku kepala sekolah mendukung sekali, terutama untuk dalam guru penggerak atau sekolah penggerak. Ini ada pepatah yang temanya bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dalam arti yang paling utama kita bisa menggerakkan, tergerak, bergerak, menggerakkan, terutama anak, berpusat pada anak didik. Nah dengan ini barangkali sesuai dengan pengalaman yang akan disampaikan oleh Bu Indrani sebagai guru penggerak, mudah-mudahan bisa mentransfer kita yang belum masuk sebagai guru penggerak bisa mengambil pengalaman bagaimana cara nanti bisa berdaftar jadi guru penggerak yang paling utama dalam mendidik siswa di keseharian dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar gitu. Mudah-mudahan ini dengan adanya diseminasi pemahaman pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan SD Sinanggali yang akan disampaikan oleh Bu Indi bermanfaat bagi kita semua dalam kegiatan belajar mengajar. Nah dalam hal ini saya selaku kepala sekolah dan semuanya dengan ucapan terima kasih, mudah-mudahan nanti yang akan disampaikan oleh Bu Indi ada manfaatnya, terutama untuk melaksanakan kita di dalam kegiatan
belajar mengajar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Bu Indri untuk melaksanakan tugas sampai kurang lebih 6 bulan ada dalam kelancaran, panjang umur, sehat, bisa ada ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak SDN 4 Sinanggali yang telah menyampaikan sambutannya, dan untuk selanjutnya kita serahkan saja ke inti pokok dari pertemuan ini, yaitu penyampaian diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 4 Sinanggali. Dengan hormat Ibu Indriani Desira Irawati SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk penyampaian di kegiatan inti ini. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat di kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 4 Sinanggali. Saya Indriani Desira Irawati, calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini alhamdulillah berkesempatan untuk melakukan aksi nyata, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Komar Ansori SPDM MPD. Beliau adalah kepala sekolah hebat di SDN 4 Sinanggali, yang mana sekian lama saya berada di sini, beliau selalu memberi dukungan, motivasi, umpan balik, dan lain sebagainya, yang memberikan saya kemampuan untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang dalam kesibukannya di kegiatan pembelajaran di sekolah masih mau berkolaborasi dengan saya untuk datang di acara kegiatan diseminasi ini. Semoga langkah kaki Bapak dan Ibu guru menuju ke tempat ini dijadikan catatan amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, latar belakang dari kegiatan diseminasi ini adalah, yang pertama, saya harus memenuhi tugas dari aksi nyata saya di modul 1.4. Dan yang kedua, saya ingin mewujudkan sekolah impian yang aman, nyaman, memerdekakan murid dalam upaya menuntun tumbuh kembang kekuatan murid sesuai kodratnya menuju kebahagiaan dan keselamatan. Yang barusan saya sampaikan itu termasuk ke dalam tujuan pendidikan kita, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan di sekolah kita juga mencapai tujuan tersebut. Nah, saya selaku pendidik harus melakukan perannya dalam menciptakan budaya positif di sekolah.
Budaya positif yang dimaksud adalah sikap, perilaku, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya harus berpihak kepada murid kita. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, dan bertanggung jawab, selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini menuju profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang pendidik, saya harus selalu berusaha menumbuhkan motivasi internal murid agar budaya positif mengakar kuat dan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan disadari oleh setiap warga sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dari semua pihak, terutama warga sekolah dan juga orang tua siswa, secara terintegrasi agar tercipta budaya positif yang diimpikan. Merujuk pada latar belakang tersebut, saya selaku pendidik dengan izin Bapak Kepala Sekolah dan dengan bantuan Bapak dan Ibu Guru melakukan aksi nyata ini berupa berbagi pemahaman dan pengalaman terkait penerapan budaya positif di sekolah. Pemahaman yang dimaksud adalah mengenai topik-topik inti di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Lalu pengalaman, saya kemarin melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Nanti di akhir acara saya akan membuat tugas untuk Bapak Ibu Guru membuat keyakinan kelas. Tujuan dari kegiatan diseminasi ini yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan secara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan membuat keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri murid. Yang ketiga, menumbuhkan karakter murid yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Topik yang akan saya sampaikan di kegiatan diseminasi ini merupakan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol dan restitusi, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan topik pertama mengenai perubahan paradigma. Bapak Ibu tahu apa arti paradigma? Betul, Asep. Ya, paradigma itu adalah cara pandang seseorang, kita atau orang lain, ya, dalam melihat diri dan lingkungannya yang berpengaruh terhadap cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita bertingkah laku. Nah, perubahan paradigma yang dimaksud ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Jadi, perubahan yang dimaksud itu adalah dari stimulus respon yang biasa kita lakukan di kegiatan pembelajaran kita sehari-hari ini. Kebanyakan itu adalah stimulus respon.
Kemarin-kemarin kita menggunakan itu. Nah, kita akan merubahnya ke teori kontrol. Apa yang dimaksud dengan stimulus respons? Stimulus respons itu adalah kegiatan aksi reaksi atau kegiatan positif yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam memberikan rangsangan kepada siswa di kegiatan pembelajaran. Nah, respon adalah tanggapan dari siswa terhadap rangsangan yang guru berikan. Nah, di perubahan paradigma ini ada 4 ilusi yang harus kita pelajari dan harus kita rubah. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Sejatinya guru kita, ya, orang tua, tidak bisa memaksakan anak berbuat sesuatu apabila mereka tidak mau. Betul ya Bapak Ibu? Meski dibujuk di gimana juga, kalau misalnya mereka tidak mengizinkan, mereka akan tidak mau. Tetapi ada banyak anak yang mau melakukan hal tersebut. Mungkin saja mereka mau karena ada bujukan, ada paksaan, atau ada kebutuhan dasarnya yang mau dipenuhi. Contoh misalnya, kita suka memberi tugas ke anak, kerjakan PR-nya ya, kalau tidak nanti kamu tidak akan mendapatkan nilai. Gitu. Nah, anak-anak mengerjakan karena mungkin saja motivasinya hanya untuk mendapatkan nilai, meski dengan terpaksa. Atau ada anak yang menolak, biar saja saya tidak mendapatkan nilai. Nah, ya itu yang akan kita rubah. Untuk selanjutnya, ilusi yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif tersebut bisa bujukan, bisa rayuan, bisa mempengaruhi kepada peserta didik, gitu ya. Tapi seiring dengan waktu, siswa akan berpikir, saya tidak mau dipengaruhi lagi, saya tidak mau dibujuk lagi. Atau bisa saja anak siswa menjadi ketergantungan pada kita. Misalnya di SD nih, anak-anak dari SD bagus, baik-baik gitu ya, mau mendengarkan motivasi dari kita, mau mendengarkan arahan dan bimbingan dari kita. Pas keluar dari SD, karena tidak bertemu dengan kita lagi, mereka jadi lost control, gitu. Makanya ini juga harus kita perbaiki. Akhirnya nanti kita akan menuju ke disiplin positif, yaitu memunculkan motivasi dari dalam diri anak. Nah, ilusi yang selanjutnya, ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dulu kita sering mengkritik dengan bahasa-bahasa yang halus dan lembut, atau mungkin saja merasa si anak merasa bersalah dengan kata-kata yang lembut gitu. Tapi itu membuat anak menuju identitas gagal. Mereka merasa dirinya mau melakukan apapun juga tetap aja bakal gagal. Jadi apapun yang dia lakukan tidak akan maksimal. Seperti itu. Nah, di teori yang ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kita, ya, sebagai guru dan juga kadang sebagai orang tua, kadang memaksa anak untuk melakukan sesuatu seperti tadi, ya. Padahal di jangka waktu yang lama itu tidak akan mempan loh. Mungkin saja anaknya menjadi dendam ke kita, atau bisa jadi menimbulkan permusuhan antara pendidik dan Oke, selanjutnya saya akan memaparkan topik pertama mengenai perubahan paradigma.
Bapak Ibu tahu apa arti paradigma? Betul, Asep. Ya, paradigma itu adalah cara pandang seseorang, kita atau orang lain, ya, dalam bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, berikutnya saya akan memberikan skema tentang apa perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Mengapa perpindahan atau perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol itu lebih baik? Mari kita telah bersama-sama. Untuk yang stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Padahal Sebetulnya kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya, tidak semua sama. Lalu semua orang melihat hal yang sama, padahal kita hanya bisa melihat gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, di teori kontrol apabila pemaksaan atau bujukan gagal, ada kolaborasi antara beberapa pihak yang akan membantu mengatasi masalah. Di stimulus respon, berpikir saya kita menang sebagai pendidik, anaknya mengalah, mau menuruti. Tapi di teori kontrol kita berkesepakatan antara murid dan anak. Jadi keduanya menang-menang. Nah, untuk itu hal-hal bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dalam bukunya saya akan memaparkan mengenai disiplin positif. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Bapak dan Ibu guru, yang dimaksud disiplin itu apa? Menempatkan sesuai. Menempatkan sesuai porsi. Begitu Bapak, betul. Jadi apa? Mengikuti aturan yang berlaku. Betul. Dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Betul sekali. Nah, arti disiplin itu sebelum saya mengikuti kegiatan PGP ini, saya merasa kalau disiplin itu anak-anak dapat mematuhi peraturan, gitu ya. Tidak ada yang melanggar peraturan, semuanya mengikuti peraturan yang berlaku yang
dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh kelas. Tapi sebetulnya disiplin itu artinya adalah belajar. Ya, antara disiplin dan belajar itu ada keterkaitan. Nah, kita lihat sekarang ada skemanya. Disiplin positif. Disiplin positif itu ada keterkaitan antara teori kontrol yang akan saya sampaikan nanti. Ada disiplin juga, ada motivasi, ada 5 posisi kontrol, ada kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, saya akan paparkan satu persatu. Disiplin positif. Jadi ya, kali kita memaknai kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal arti disiplin itu artinya adalah belajar. Belajar mengontrol diri yang intinya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai dan bermakna. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal atau motivasi pada diri anak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasinya dari dalam diri ya Bapak Ibu. Skema pola sesuainya saya akan memaparkan mengenai disiplin positif. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Bapak dan Ibu guru, yang dimaksud disiplin itu apa? Mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bisa diterjemahkan oleh semua kalangan, dari semua suku, dari semua budaya di seluruh dunia, gitu ya. Tidak hanya bisa diikuti oleh Sunda saja, tidak hanya bisa diikuti oleh budaya lain, misalnya suku lain, agama lain, gitu. Tapi semua bisa, semua agama bisa, semua suku bisa. Nah, setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Dawson 1990. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai di Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang sudah kita kenal, kita terapkan di setiap pembelajaran, ada karakter-karakter baik yang merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi ini anak-anak meyakini bahwa
keberadaan Tuhan, ya ada, dan juga bisa menghargai ciptaannya, ya, bisa menghargai segala ciptaan Allah. Yang kedua, berkebinekaan global itu menghormati keberagaman yang ada di Indonesia itu. Ya, yang ketiga, mandiri. Anak-anak bisa berdiri sendiri, bukan hanya mandi sendiri. Berdiri sendiri ini maksudnya adalah dapat melakukan tindakan dan bertanggung jawab atas proses dan hasil dari tindakan yang mereka lakukan. Terus bergotong royong adalah berkolaborasi, baik itu dengan orang tua, dengan guru, dengan sesama temannya. Bergotong royong itu tidak hanya melakukan sesuatu, tapi bergotong royong juga bisa berbagi dengan sesama. Lalu bernalar kritis. Bernalar kritis itu bisa berpikir jernih, tidak menerima segala kebudayaan asing misalnya, tapi kita bisa menyaringnya, mencari tahu informasi kebenarannya dan lain sebagainya. Mungkin nanti Bapak yang akan menambahkan. Dan kreatif itu memunculkan ide-ide baru mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap hidup. Nilai-nilai tersebut selanjutnya yang dimaksud dengan motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ada boleh namanya jadi hukum kerjakan weh, gitu kan? Tuh. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalaupun dia mau melakukannya karena ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan, males, gak mau melakukan. Motivasi yang kedua. Nah, yang terakhir adalah untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga inilah motivasi yang harus kita tumbuhkan. Karena motivasi ini adalah motivasi yang termasuk dari dalam dirinya. Motivasi internal. Sedangkan motivasi internal ini adalah yang menjadi tujuan kita dalam mewujudkan disiplin positif. Sedangkan untuk motivasi yang ke-1 dan ke-2 itu masuknya ke motivasi eksternal. Seperti ini, Bu. Bapak Ibu, kalau misalnya mau berangkat naik motor, saya menggunakan helm supaya apa, Bu? Supaya apa? Apabila jatuh selamat, supaya keamanan, gitu ya. Nah, ada juga motivasinya saya memakai helm itu karena takut ditilang polisi, ada nggak? Ada ya? Kalau nggak ada polisi mah aman-aman saja, saya mah nggak bakalan pakai helm, gitu kan? Nah, itu dia, itu perbedaan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar karena takut hukuman atau adanya penghargaan. Nah, motivasi intrinsik adalah motivasi dari diri sendiri. Saya meyakini kalau misalnya saya pakai ini, saya akan selamat sepanjang jalan sampai saya balik lagi ke rumah, seperti itu. Nah, betul. Yang paling bagus motivasinya motivasi internal, Bapak. Itu. Kenapa harus motivasi internal? Supaya kita menjadi manusia yang merdeka. Ya.
Kesadaran sendiri, betul. Yang selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah artinya tidak hanya terlepas dari perintah yang tidak terperintah oleh orang lain, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri atau mengontrol dirinya. Mana yang baik, mana yang buruk, kita tahu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan motivasi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghidup. Yang selanjutnya, topik keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kaitannya dengan motivasi tadi? Kadang-kadang motivasi yang dilakukan oleh kita karena ada kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi. Sama juga halnya dengan anak didik kita ya Bapak Ibu. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau misalnya contoh simpel aja, misalnya di kelas ada anak yang lemah letih lesu, ada yang seperti itu, ditaruh kan ketika atau langsung dicarikan Bapak Ibu. Hei, kumaha kamu gitu ya, atau ditaruh, ya, ditaruh dia. Dek, kenapa lemah letih lesu? Bu, saya sakit, misalnya, saya sakit perut. Ditanya sama kita, sudah makan apa belum? Sudah, Bu. Kalau begitu, ada kebutuhan dasar anak yang harus kita penuhi sebagai guru. Apa coba Bu? Dikasih obat, betul ya Bu? Supaya anak merasa sembuh. Kebutuhan dasarnya adalah kesehatannya. Gitu. Yang kedua adalah penguasaan. Banyak sekali di kelas kita ada anak yang butuh dianggap, butuh dihargai, butuh diakui, ya, butuh dihormati. Makanya ada anak-anak yang kayak Jager kalau di luar sama teman gitu. Terus kita juga ada yang seperti itu. Nah, mungkin saja kebutuhan dasarnya yang mau mereka penuhi dari kita ya sebagai. Lalu yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apapun yang mereka lakukan, mereka juga butuh kasih sayang kita. Itu butuh perhatian kita. Nah, kalau misalnya ada anak-anak tertentu, tidak semuanya anak ya, karena anak-anak kan berbeda-beda. Ada yang manja, ada yang seperti apa. Nah, kita perlahan memenuhi kebutuhan. Ya, untuk nanti kita secara perlahan mengubah diri mereka menjadi mandiri. Soalnya nanti kalau di luar gurunya beda lagi kan, bukan kita gitu. Motivasinya harus tumbuh. Nah, yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, bermain dan tertawa ketika berinteraksi dengan guru atau temannya, baik di kelas ataupun di lingkungannya. Anak-anak tuh pasti bermainan nomor hijinya Bapak Ibu. Di kelas lagi belajar suka gitu kan? Anak-anaknya kadang letih gitu, benar udah guru bosan, kesel dia undur. Apa yang harus kita penuhi dari keadaan seperti itu? Kita kasihlah kesenangan mereka bermain, tapi bukan dikencarkan keluar ya Bu, tapi kita bermain di kelas, misalnya dengan menggunakan game-game sederhana saja. Game-gamenya anak-anak mah udah ceceluk-celukan, ketawa-ketawa, senang, bahagia gitu. Udah gitu lanjut kembali, mereka sudah fresh kembali. Nah, yang terakhir adalah kebebasan
memilih, ya, bebas, mandiri, menentukan pilihan, senang bergerak, dan hal baru. Gitu. Jadi buat ditentukan kita, mau kita kan harus seperti ini gitu. Tapi anak-anak bisa memilih, misalnya contoh ya yang paling simpel di kelas, misalnya ayo anak-anak kita akan melakukan proyek membuat patung di kelas. Bu, saya patungnya mau dari kelas fisik, boleh nggak Bu? Boleh. Bu, saya yang selanjutnya topik keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kaitannya dengan motivasi tadi? Kadang-kadang motivasi yang dilakukan oleh kita karena ada kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi. Sama juga halnya dengan anak didik kita ya Bapak Ibu. Apa selanjutnya? Ada posisi kontrol restitusi. Ini untuk kita Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru nanti dalam penerapannya di kelas. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu guru, biasanya kalau anak-anak melakukan kesalahan, yang Bapak Ibu lakukan kontrolnya, posisi kontrolnya yang mana? Yang penghukum, yang sebagai teman, yang pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Semuanya pernah. Bu Enda, Bu Siti, pembuat merasa bersalah. Bu Siti apa? Menghukum. Iya, betul Bu. Saya juga sebelumnya seperti itu. Sebelum saya mempelajari modul ini, dulu pernah menghukum, dulu pernah membuat merasa bersalah. Sebagai teman, sekarang juga masih saya lakukan. Penantau juga sama. Lihat tuh, peraturannya seperti ini nih. Kenapa nggak dikerjakan? Konsekuensinya apa kalau tidak melakukan ini? Gitu kan ya? Kalau awas mobil teman deh, gitu kan ya? Nah, ini benar-benar semuanya dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ya, betul. Nah, ini yang harus kita rubah. Dari kelima posisi kontrol ini, ada yang bisa kita lakukan, yaitu kontrol kelima, yaitu manajer. Ini yang positif. Gitu. Meskipun teman dan pemantau juga masih bisa dilakukan, tapi dengan manajer juga. Ya. Nah, contohnya nih, yang penghukum, patuhi aturan saya atau awas, gitu kan ya? Ngancam ke anaknya. Sebagai teman, ayo bantulah begini Ibu, jangan gitu ya. Iya Pak, penghukuman itu seluruh keluar balik, gitu ya. Gitu. Nah, yang ketiga, membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana aku nanti orang tua kamu kalau misalnya kamu seperti ini, gitu ya. Lemah lembut tapi nyentuh karena hati anak. Harus salah sama panjang, gitu. Terus pemantau, sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau misalnya kamu melakukan kesalahan seperti ini. Nah, kalau mau posisi manajer, apa yang kita yakini? Misalnya anak ditanya, apa yang kita yakini? Nah, saya harusnya datang tepat waktu Bu. Misalnya anaknya terlambat, saya harusnya datang tepat waktu Bu. Iya betul. Terus besok mau seperti apa? Saya tidak akan datang tepat waktu lagi Bu. Posisi ini. Nah, untuk selanjutnya kita simak ya simulasi video tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nanti kasih tanggapannya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah
posisi penghukum. 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Di dampak posisi pemantau ini, anak-anak cenderung ada rasa dendam Bapak Ibu karena konsekuensi yang harus mereka jalani. Ibu Bapak menyadari tidak dari simulasi ke-1 sampai simulasi ke-4 barusan, pemantau sampai pemantau, adakah penyelesaian masalah? Adakah yang Ibu tadi tanyakan mengapa mereka sampai terlambat? Tidak ada ya Bapak Ibu? Tidak ada yang menanyakan alasannya kenapa terlambat lagi misalnya. Meskipun sudah beberapa kali terlambat, kenapa terlambat lagi? Tidak ada penyelesaian masalah. Jadi tetap saja dilakukan seperti itu. Soalnya, saya sudah membayar kesalahan saya dengan melakukan hukuman atau konsekuensi yang dijalani. Tadi hukumannya lari lapangan basket. Saya sudah membayar tadi kesalahan saya. Saya harus tinggal di kelas 20 menit. Saya sudah membayar kesalahan saya. Tapi intinya tidak diselesaikan dengan baik. Anaknya tidak ditumbuhkan motivasinya untuk memperbaiki kesalahannya. Gitu. Nah, di posisi yang kelima, yaitu posisi manajer, posisi yang posisi kontrol yang baik untuk kita, itu ada penyelesaian masalah. Mari kita lihat ya simulasi berikut ini Bapak Ibu. Masih tentang Naren, menjadi bosen. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru
akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, dari kelima posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang bagus untuk kita jalankan di kelas kita? Manajer ya Bapak Ibu, karena dengan posisi manajer yang kita lakukan, kita dapat membentuk anak menjadi mandiri, anak menjadi merdeka dan bertanggung jawab, gitu. Memunculkan motivasi dari dalam diri. Nah, dari menjalankan posisi kontrol manajer itu, guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi tidak sendiri. Anak-anak tadi di posisi penghukum apalagi ya, tidak didengarkan alasannya sama sekali. Baru mangap saja sudah dimarah-marahi. Tapi di posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, bekerja sama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, untuk topik yang keenam adalah topik mengenai keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Jadi ada kesepakatan antara beberapa pihak, atau kalau di kelas guru dan murid secara tersirat dan tersurat. Keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh guru saja. Ya, kalau peraturan mungkin dibuat oleh guru, tapi keyakinan kelas tidak dibuat oleh guru, akan tetapi kolaborasi antara guru dan siswa. Itu ya, peraturannya jelas-jelas ya Bu. Harus datang jam sekian. Tidak boleh apa? Tidak boleh ini. Peraturan-peraturan itu dibuat hanya sepihak saja. Tetapi keyakinan kelas itu adalah ada kesepakatan antara kita dengan murid kita. Keyakinan kelas ini yang akan menjadi pemicu motivasi intrinsik mereka muncul, ya Bapak Ibu, untuk mewujudkan disiplin positif. Nah, selanjutnya kemarin saya melakukan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Keyakinan kelas itu diciptakan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, Yang pertama, membuat daftar peraturan kelas terlebih dahulu.
dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Jadi kita bersama murid-murid kita juga berkolaborasi dengan teman-temannya membuat daftar peraturan kelas yang mereka yakini akan membuat kelas nyaman, aman, dan pembelajaran semakin asik gitu ya. Nah, mereka berdiskusi dengan teman-temannya membuat peraturan-peraturan tersebut, lalu dibacakan di depan kelas ya. Kemarin anak-anak banyak memberikan peraturan-peraturannya dan semuanya positif gitu. Nah, sudah itu ubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas dengan mengubah kalimat menjadi pernyataan positif. Jadi peraturan tadi itu kan karena kalau di keyakinan kelas tidak boleh ada kata negatif seperti jangan, tidak boleh, itu kita ganti. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di keyakinan kelas kita rubah kata jangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kata jangannya dihilangkan. Tidak boleh berlarian di kelas, tapi dirubah menjadi kalimat duduk yang rapi di kelas. Nah, gitu. Tidak boleh membawa sepatu ke kelas. Anak-anak banyak yang kemarin seperti itu. Terus kita rubah peraturan yang mereka lakukan itu menjadi suatu keyakinan bahwa sepatu hanya digunakan di luar kelas saja gitu. Jadi anak-anak ngerti, oh berarti di kelas tidak digunakan karena sepatu hanya digunakan di luar kelas saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sudah menjadi pernyataan positif, anak-anak dipersilahkan untuk menulis di papan tulis. Ya, setiap anak kemarin itu antusias melakukan mengeluarkan pendapatnya mengenai peraturan kelas, lalu dirubah ke dalam keyakinan kelas dengan pernyataan positif di papan tulis. Setiap anak satu peraturan gitu, beda-beda. Nah, kita tidak mungkin ya membuat peraturan sebanyak itu dan diingat oleh anak-anak gitu ya Bu. Nah, oleh karena itu, jadi nanti kita saring lagi nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama yang mana saja, gitu ya, yang universal, yang bisa mencakup semua, gitu. Nah, kita pilih peraturan mana saja atau keyakinan kelas mana saja yang akan dijadikan perhatian utama melalui curah pendapat, lalu disempurnakan Bapak Ibu. Ini contohnya ya yang kemarin itu memberikan pendapatnya. Lalu langkah selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Jadi peraturan yang dipilih yang menjadi perhatian utama ditinjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut oleh semua siswa Bapak Ibu termasuk guru. Jadi di kelas kalau misalnya ada yang makan di kelas karena sudah ada keyakinan kelasnya, kan kamu juga tadi menandatangani, berarti setuju kan peraturannya, keyakinannya seperti itu, kenapa makan, ditegur sama temannya. Jadi anak-anak saling perhatian sekarang, saling tegur-menegur sekarang, gitu, meluruskan kesalahan mereka dan mereka bertanggung jawab. Oh iya ya, saya tuh harusnya seperti ini, nggak boleh seperti itu. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah ditandatangani, itu ditempel ya Bapak Ibu keyakinan kelasnya untuk menghormati anak-anak yang menuangkan ide mereka. Jangan kita pilih salah satunya saja, karena mungkin saja kalau dipilih salah satunya anak-anak yang lain akan sakit hati. Nah kita yang pendapat-pendapat yang tadi itu ditampung, ditulis di kertas warna-warni supaya mereka melihatnya juga senang.
lalu ditempel di karton, gitu, ditempel di karton. Nah, perhatian utamanya tadi, keyakinan kelas yang utama, dibuatlah poster, ya. Nah, posternya itu kita pasang, boleh di kelas, boleh juga di luar kelas, gitu ya Bapak Ibu. Ini saya mempunyai beberapa poster yang sudah dijadikan pernyataan utama oleh anak-anak di kelas. Ini kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, semua menyetujuinya. Itu ada beberapa. Jadi ini yang ditempel di kelas. Ada jujur, bertanggung jawab, mendengarkan ketika seseorang berbicara, ya, menghormati orang lain, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja sama, datang tepat waktu, saling menghormati, mengangkat tangan apabila bertanya, dan lain-lain. Itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan ditugaskan untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, bekerja sama ya Bapak Ibu dengan siswa-siswanya. Yang diperlukan nanti adalah kartu cemi supaya menulisnya terlihat gitu, terus kertas warna-warni, apa ya namanya, lupa. Boleh pakai double tip gitu ya, ditempel di situ. Nanti membuat poster, kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan, boleh saya bantu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah topik yang terakhir di diseminasi ini, adalah topik segitiga restitusi. Ya, restitusi itu tadi adalah apa? Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya kan Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka percaya, menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada beberapa tahap, tapi kita ini dulu ya, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif nih. Ada nih, kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi motivasi intrinsiknya yang ditumbuhkan di sini. Nah, tahapan segitiga restitusi ini biasanya dilakukan pada posisi control manager. Bapak Ibu tadi ya sudah melihat simulasinya. Nah, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi disalahkan heula Bapak Ibu, anak teh dibenarkan dulu. Ya, distabilkan heula identitasna, ulah gimana. Tahap ini itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan begitu, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, ditanya dulu latar belakang melakukan itu teh kenapa? Ya, ulah ujug-ujug dihukum atau di konsekuensinya apa, seperti itu ya. Nah, kita validasi tindakan yang salah, mereka akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu ada pada diri mereka masing-masing ya, tahu yang benar, tapi mereka selalu mengerjakan yang salah. Nah, di sini ditumbuhkan kembali keyakinan mereka. Setelah langkah restitusi 1 dan 2 terlewati, maka anak akan siap
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apalagi kalau sudah membuat keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu, sudah bisa dikaitkan keyakinannya. Tadi kan keyakinan kelasnya adalah seperti ini gitu. Nah, keyakinan kelas seperti menurut kamu seperti apa gitu ya. Nah, melakukan langkah segitiga restitusi itu tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri. Arti mandiri itu adalah merdeka ya Bapak Ibu, dan bertanggung jawab. Tuh. Di sini saya kemarin sudah melakukan kegiatan skenario kelas, ya, melakukan posisi kontrol yang ketiga yaitu manajer dengan langkah-langkah segitiga restitusi Bapak Ibu. Boleh dilihat dari tayangan berikut ini. Ini juga sebetulnya bisa di ini ya Pak Seth. Ketika pembelajaran yang sedang berlangsung, ada seorang siswa yang tertidur di kelas, ya. Saya melakukan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya saya menggunakan cara-cara dalam segitiga restitusi tadi Bapak Ibu, menggunakan tahapan-tahapan itu. Nah, kita lihat ya simulasinya seperti apa. Yang pertama adalah menentukan menstabilkan ya. Waalaikumsalam. Posisi ini menstabilkan identitas, lebih ke mengerti mengapa anak melakukan hal tersebut ya Bapak Ibu. Ditanya alasannya mengapa. Alasannya ya karena katanya tadi kurang jelas ya, karena katanya tadi bermain sepanjang hari, pas udah malam, pas waktunya tidur ternyata ada PR, mengerjakan PR sampai larut malam. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk tahapan yang kedua simulasinya adalah validasi tindakan yang salah. Sekali ya saya masih mau mengerjakan PR meski sudah kemalaman, padahal bisa saja saya tidak mengerjakannya. Untung saja tidak sampai lupa ya. Nah, akan tetapi apakah yang saya lakukan itu sudah baik? Ya, validasi yang salah itu ya memuji-muji dulu.
sih yang saya lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah mau mendengarkan pemaparan, mau ikut berkolaborasi dengan saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Haji selaku kepala sekolah saya yang telah mendukung ya kegiatan acara ini, dibantu oleh teman-teman sekalian. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Asep Ansori. Bapak kembalikan kepada Bapak Asep Ansori. Bapak. Ya, sebelum menutup kegiatan ini, barangkali Bapak Ibu di sini ada yang mau menanyakan atau merefleksikan ulang ataupun memiliki pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan, namun mirip-mirip seperti yang telah Ibu Indri paparkan. Menanggapi. Ya, Bu Juli. Mana di payung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sudah memberikan waktu untuk saya memberikan kesempatan bertanya dengan pemahaman yang sudah dipaparkan oleh Bu Indri. Yang akan saya tanyakan, bagaimana cara memotivasi siswa agar siswa menyadari sadar diri akan kesalahan apabila melakukan kesalahan-kesalahan pada aturan sekolah. Itu saja, Bu. Terima kasih. Enggak biasa langsung ditanggapi atau ada yang mau? Ya, barangkali ada yang mau menanggapi atau sekalian saya mau bertanya juga. Barangkali yang bertanya ya. Begini, pada dasarnya untuk kelas bawah khususnya kelas 1 dan kelas 2 penyampaian jawaban dari refleksi ataupun misalkan pertanyaan yang diutarakan oleh guru bisa saja multitafsir atau tidak jelas. Nah, bagaimana mengklarifikasi kepada siswa khususnya siswa kelas 1 atau kelas 2 untuk memperbaiki dan menimbulkan motivasi diri sehingga siswa tersebut dapat tumbuh motivasi intrinsiknya seperti itu, Ibu. Sekalian dijawab aja ya, Bu ya. Jadi apa tadi tuh pertanyaannya? Memotivasi siswa agar siswa menyadari kedisiplinan dalam diri sebagai penerapan budaya positif. Oh iya betul. Tadi kan kita belajar cara menumbuhkan motivasi intrinsik ya pada siswa dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, salah satunya itu adalah dengan penerapan keyakinan kelas kita, Bu Juli. Jadi yang intinya selain dari kita harus menguasai posisi kontrol kita yang baik ya menurut kita, tadi kan posisi kontrol yang baik sebagai manajer ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas juga harus diterapkan. Keyakinan kelas itu dibuat oleh kita dan anak siswa kita. Jadi bukan hanya peraturan yang dibuat oleh kita saja sebagai guru, tapi harus ada kesepakatan antara kita dan siswa. Jadi mereka menyadari, oh iya saya berbuat kesalahan ini. Nah, cara menanganinya seperti apa supaya menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Tadi kalau misalnya melakukan kesalahan, kalau misalnya langsung kan ya tidak bisa langsung sekali jadi memotivasi anak menumbuhkan motivasi intrinsik, tapi secara bertahap gitu dengan melakukan posisi-posisi kontrol kita yang baik seperti tadi. Itu ya Ibu Juli. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan, silahkan. Saya
pangitan kanggo mentaati peraturan gitu ya. Jangan sanes guru hukum pangitan mengadama peraturan teh. Jangan aya kesepakatan bersama antara guru sareng murakali siswa pangitan gitu ya. Aturan dibuat bersama. Sementara seseueur nama kan aturan teh gitunya kita buat sendiri sekolah yang harus ditaati oleh siswa. Kadang-kadang siswa tidak tidak mengerti dan tidak sesuai dengan keinginannya. Yang paling bagus kesepakatan bersama. Yang dina naon dina ngawitan diajar oge misalnya satu akan ngajar teh sok bapak anu ngajarkeun ieu tah gitu. Misalnya sabaraha menit ieu eta teh. Pelajaran anu bade diajarkeun ku bapak teh aya 5 poin, sok sepakat bade ngikuti 5 poin atanapi cekap 3 poin. Napi paminten antawis guru sareng siswa sepakat. Insyaallah bakal efektif. Janten sakala rupi teh satu acan eta paminten nu kahiji paminten tujuan pelajaran kuningakeun kitu nya. Upami bade diajar ieu mah paminten. Janten aya kesepakatan bersama. Upami aya kesepakatan bersama bade diajarna misalna kedah kumaha kitu tah. Hiji pakaku barangkali sok misalna bebas ngularukeun pendapat atanapi bapak heula nerangkeun hidup merhatikeun pada kumaha atanapi gitu tah eta teh berencenah bapak nerangkeun tahu upami aya teu kartos abdi bade naroskeun gitu sepakati bersama insyaallah aya kesepakatan bersama mah tah komo aturan nu dibuat ku anjeunna dilanggar ku anjeunna bakalna teh teu kedah urang istilahna teh disaksina teh gitu tah janten sakala rupi teh saya mah kesepakatan bersama eta teh sapertos misalnya aturan upami bade nuju diajar wayahna teu kenging kaluar ka jero eta sepakat sapertos ieu sepakat malah aya nu kaluar ka jero janten kesepakatan bersama dina sakala rupi insyaallah paminten kitu tah kadang-kadang urang mah ngajar we teras gitu ari urang kali teh aya kesepakatan sesuai komitmen awal teh paminten dina sakala rupi oge nu paling sae mah gitu ayeuna mah gitu nya kebersamaan janten sadaya ngajar teh urang bade ngajarkeun ieu sok sepakat mangga eta teh hoyong kumaha janten urang berpusat pada siswa gitu tah berpusat pada siswa eta rutina mah paling eta teh sementara nu atos-atos mah kitu nya urang teh ajar teh urang we kadang-kadang urang kali teh nyambung sareng urang kali tah eta paminten eta teh ningal anu ieu mah jadi nimbulkeun hiji disiplin, kadua mandiri, katilu tanggung jawab teh sanes di guru unggul termasuk paminten ngurang kali selaku mengikuti pelajaran. Satu non paminten termasuk aturan oge paminten kitu nya. Terus anu kelas bawah sami paminten kelas bawah paminten ratingna teh kelas nu handap kumaha paminten cara diajarna kitu tah kitu nya. Cara ngajarna teras paminten dina ieuna benten sareng kelas atas paminten eta kelas bawah mah sapertos kelas bawah ngikuti paminten masa kekanak-kanakan komo kelas hiji mah paminten nu tadina asuhan orang tua ayeuna eta paminten ikuti kumaha tata carana murakali ka orang tua ikuti paminten eta teh kahoyong murakali sesuai sakedik paminten sapertos orang tua urang teh perhatian bimbingan tekun paminten teu kenging skor naon teh polotot gitu nya sosromot polotot makasih yeun urang kali tah kitu paminten ngan sakedik paminten sami aya kebersamaan paminten antawis murang kali ayo murang kali kumaha urang salaku guru kumaha paminten ikuti berpusat nama kuningal ieu mah kitu nya pendidikan sekolah penggerak guru penggerak berpusat pada siswa. Rupiah eta paminten ieu nu langkung eta pakarna pamintennya guru penggerak sapertos kitu ieu mah abian paminten. Janten ada akhirna mah sakala rupi keputusan bersama lah, aya komitmen bersama sada asana menaon teh teh. Atur nuhun. Terima kasih Bapak yang telah memaparkan lebih jelas ya Bapak mah hebat. Oke, tadi pertanyaan yang kedua dari Bapak Asep telah dijawab juga
Dan memang betul ya Pak Asep, kalau misalnya anak SD kelas 1 mewakili Bu Siti sama Ibu Imas, SD kelas 1 itu kan belum apa ya? Apa Bu? Belum paham bahasa ya gitu. Jadi bisa salah arti gitu ya. Nah, berarti kita melakukan pendekatan yang berbeda. Karena anak-anaknya juga berbeda, pendekatannya juga yang berbeda. Nah, untuk melakukan tadi kata Pak Asep, bagaimana caranya melakukan kesepakatan keyakinan kelas? Sebetulnya kalau kelas 1 itu masih bisa kita pengaruhi ya Bapak. Kelas 1 itu masih bisa kita pengaruhi, beda dengan kelas 6 gitu. Tapi pengaruhi tadi itu tidak baik juga. Kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Nah, mungkin rada ribet juga buat anak-anak. Tapi untuk membuat keyakinan kelas, kita coba dengan melakukan pendekatan seperti tadi kata Bapak, sama harus ada kesepakatan dulu antara guru dan siswa. Meski sedikit ribet, insya Allah akan ada keyakinan kelas yang timbul. Tidak harus semua berpendapat ya Bapak Ibu, tidak harus dipaksa anak-anak untuk berpendapat, karena mungkin kalau anak kelas 1 tidak semuanya sudah baliknya mandiri, itu dari sebagian saja juga sudah bisa mewakili. Akan tetapi pada akhirnya nanti sesudah kesepakatan kelasnya terbentuk atau keyakinan kelasnya terbentuk, anak-anak diminta menandatangani. Nah, diberikan pemahaman yang menandatangani itu berarti menyetujui keyakinan kelas kita. Jadi apa yang kita terapkan di kelas itu harus kita lakukan itu. Jadi diyakini kebenarannya. Seperti itu ya Bapak. Kalau misalnya masih belum puas. Sebelumnya kepada Bapak Ibu guru yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 4 Sinanggali. Secara kesimpulan, apa yang disampaikan oleh Bu Indri merupakan suatu refleksi bagi guru dalam upaya menciptakan siswa yang mandiri dan siswa yang bertanggung jawab. Untuk yang paling akhir, supaya kita kumpulan ini mendapatkan ridho Allah, alangkah baiknya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru beserta Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Sinanggali atas waktu dan atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Indri yang telah memberikan pengalamannya dengan paparan yang sangat jelas. Mudah-mudahan Bu Indri diberikan kelancaran dan juga kesehatan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan guru penggerak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 Sinanggali.